Yamaha baru saja meluncurkan generasi terbaru Frigo yang berubah total dari desainnya, dan kita akan bedah detail seperti apa, Cak. Inilah New Frigo 2023. Just wish you knew. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu dengan IWB Kang Mas lagi yo. Pokoknya ilmu terawangan IWB, ajan lampah lupus radio pada kesehatan mantili tidak iso dilawan, Kang Mas. Terbukti hari ini sekali lagi IWB jebol kembali terawangannya. Alhamdulillah lego, Kang Mas. Kalau saya mengikuti Iwan Benar pasti sama tahu lah, IWB sudah nge-share ke sampean semuanya tentang terawangan. Indikasi bahwa Yamaha sedang melakukan trial untuk project diduga sebagai New Frigo. IWB sudah share ke sampean semuanya. IWB sudah berikan gambaran mengenai kode project yang mengusung Yamaha BKU. Akan tetapi untuk engine-nya menggunakan B5D yang sangat identik dengan Frigo sebelumnya. Semuanya terbukti, Cak. Ya sayang sekali IWB nggak bisa langsung mereview di lokasi karena hari ini IWB sedikit ada kesibukan. Karena hari ini IWB harus menghadiri undangan dari Ducati Indonesia, sehingga IWB putuskan untuk tidak datang di IMOS hari ini, Cak. Tapi tenang, Kang Mas, untuk mengobati rasa kecewa sampean, IWB sudah menyiapkan video khusus yang akan menjabarkan lebih detail mungkin. Nggak hanya dari video langsung, mungkin video langsung lebih oke, tapi ini pun tidak akan kalah. IWB sudah menyiapkan beberapa detail yang IWB ingin gambarkan ke sampean seperti apa sosok dari Frigo terbaru. Kita langsung saja lihat videonya berikut ini, Cak. Nah, Kang Bro, inilah generasi terbaru Frigo yang sudah IWB share ke sampean sebelumnya. Sudah IWB jabarkan dengan detail mengenai kode project sekalipun. Dan ternyata hari ini terawangan IWB kembali jebol, Kang Mas. Rasanya lego tenan. Oke, kita nggak usah berlama-lama, Cak. IWB akan mencoba membahas buat sampean semuanya detail seperti apa, sosoknya seperti apa. Walaupun kita nggak bisa datang ke IMOS hari ini, tapi tetap IWB konsisten untuk memberikan update atau mungkin pelengkap bagi teman-teman yang saat ini sedang mereview di sana. Oke, Cak ya. Tapi IWB perkenankan untuk menunjukkan ke sampean videonya dulu. Kita akan lihat secara detail body per body supaya lebih lega, Cak ya. Kita lihat dulu. Kita lihat di sini, Cak. Yes. Nah, di sini kita bisa tangkap bahwa sepertinya Yamaha ingin memberikan identitas baru bagi Frigo mereka. Karena dari sisi untuk lampu-lampunya atau penerangan depannya, DRL-nya pun berubah, Cak. DRL-nya kita seperti teringat pada bahasa untuk P-Check ya, P-Check ataupun mungkin Vario. Jadi rata-rata di mana untuk lampunya DRL-nya dia tuh nyatu dengan headlamp bagian atasnya dan kemudian ditarik hingga ke atas. Jadi modelnya vertikal kiri kanan. Dan kalau kita perhatikan di sini ya kan, pada saat dinyalakan juga demikian, Cak. Nah, pada saat menyala demikian, artinya ketika menyala maka motor akan kita temukan bahwa ternyata bagian kiri kanannya ini adalah lampu dekat. Sementara kalau kita perhatikan di bagian, nah pada saat nyala seperti ini. Ini adalah revisi yang dilakukan oleh Yamaha pada Frigo terbaru dan kita menemukan perbedaan yang cukup signifikan dari sisi shape by shape-nya yang lebih agresif, lebih muskular. Saya perhatikan di bagian cover headlamp-nya, cover stang maksudnya ya, di mana ada tarik-tarikan ya yang runcing ke kiri kanannya itu, lihat tuh ya, jadi seperti kayak menekuk, Cak ya. Di bagian ujung sini juga berubah, Kang Mas. Jadi nggak sama semuanya. Termasuk juga bagian sini. Lihat nih, di sini kita akan ya tadi IWB sudah terangkan ke sampean. IWB sudah tegaskan ke sampean bahwa bahasa desainnya memang seperti ditarik pada sosok mungkin P-Check ataupun Vario yang rata-rata menggunakan model DRL dengan reflektor nempel di bagian atasnya kemudian ditarik vertikal ke atas ya, nempel di bagian kiri kanan tabeng. Ini sah-sah saja karena kita tahu bahwa memang Honda lumayan memanen ya untuk penjualan motor-motor mereka dengan desain ini. Sepertinya mungkin survei yang dilakukan oleh Yamaha menemukan ada indikasi bahwa desain-desain tersebut memang disukai pasar. Itu yang pertama. Kemudian di sini kita akan menemukan adanya tarikan bagian tebeng kiri kanannya juga, lihat nih ya. Jadi tarik-tarikannya tuh berusaha keras ya. Desainer Yamaha membuat semacam tekuk-tekukan. Bahkan di bagian fender sekalipun kita menemukan ternyata juga nggak polosan banget. Di tengahnya ada coakan-coakan kiri kanan yang melebar sedikit. Coba kita akan melangkah sedikit lagi pada saat ke, nah di bagian samping kiri, Cak,
sampai menemukan bahwa reflektornya ternyata rada mirip dengan gear, di mana dia ternyata lampunya itu agak menjorok ke depan, kemudian ditarik lagi ke bagian belakang. Jadi yang bagian ujungnya itu agak menjorok ke depan dengan dimensi yang cukup lebar di sini, Cak ya. Dan kemudian di sini ada plastik-plastik yang juga tidak polosan, akan tetapi ada semacam hiasan carbon look begitu. Dan kita juga lihat tarik-tarikannya ya, Cak, di bagian sini. Dari bagian ujung belakang sampai depan itu berusaha keras desainer Yamaha membuat semacam tarikan yang memberikan feel agresif. Dan kita lihat memang dibandingkan dengan sebelumnya, menurut IWB sih cukup berhasil. Frigo S ini masih dipertahankan. Ini adalah Frigo yang tertinggi dari Yamaha. Dan kita perhatikan ternyata emblemnya juga mewah, Cak. Emblem 3D dan ada tulisan S di sini, warna kuning atau coklat ya, seperti itu ya. Nah, ini adalah dari bentuk smart key-nya. Smart key-nya ya umumnya dari Matic Yamaha. Ada fuel di sini untuk membuka BBM, dan sini ada seat membuka untuk joknya. Dan kemudian kita perhatikan di sini ada cantolan belanja, dan di bagian bawah sini kita menemukan juga rak ya, bahasanya ya, rak begitu untuk menyimpan sesuatu tapi nggak tertutup ya, masih terbuka. Dan di sana pastinya posisi dari BBM bensin masih tetap dipertahankan ya. Kita lihat, yes, ada stop start system. Jadi triple S ya, kalau di bahasa Hondanya adalah idling stop system. Jadi ini akan membantu sampean kalau berhenti di lalu lintas yang padat ya, dengan meng-on-kan triple S ini maka akan lebih irit untuk BBM-nya karena akan otomatis mati, dan tinggal puntir gas maka akan hidup gitu, Cak ya, kira-kira. Kalau kita perhatikan pelek-peleknya, kita lihat, nah di sini agak sedikit berubah sih, kayaknya sedikit ada revisi ataukah IWB yang salah, sahabat komen. Tapi kayaknya sih sedikit berubah kayaknya ya. Nah, ini bagian belakang. Bagian belakang top ya, IWB katakan jauh lebih keren dibandingkan dengan sebelumnya yang rada membulat. Sementara untuk yang generasi terbaru ini ada tarikan. Bagian ujung sini itu kayak meruncing, Cak. Jadi meruncing dan juga ada seperti kayak double layer ya kesannya. Dan dipastikan untuk untuk lampu sen maksudnya masih bohlam biasa, belum lampu LED, Cak. Nah, kita lanjut. Nah, ini juga ada revisi buat teman-teman yang mungkin penasaran. Joknya itu berubah, Cak. Joknya sedikit lebih slim. Ini bagus ya, menurut IWB sih bagus ya, karena ini akan memberikan kenyamanan lebih, dan juga joknya nggak polosan, ada stitching atau jahitan di bagian permukaannya. Dan kemudian bahkan juga di bagian behel-behelnya juga berubah. Jadi kalau kita lihat tarikannya lebih elok lah dibandingkan sebelumnya. Ada Y-Connect application, jadi sudah bisa terkoneksi dengan handphone dan juga bisa melihat baterai. Indikatornya sudah kelihatan dari handphonenya, maksud handphone sampean berapa persen lagi kelihatan di sini. Dan kemudian juga ada speed di sini. Tachometer nggak ada pastinya, tapi ada eco indikator. Kemudian di sebelah sini ada fuel indikator atau bensin. Ada indikasi display untuk baterai atau aki, dan juga odo tripnya semuanya termonitor di sini. Berarti BB ini lengkap banget, Cak. Ini lengkap banget untuk ukuran harga segitu. Dan juga ini ada tanda triple S, dan ini adalah sinyal untuk deteksi smart key-nya. Dan sini adalah engine checking, sini bagian tombol untuk reset dan lain sebagainya. Kita lanjut. Isi bensin dan tutupnya masih di sana ya, jadi masih dipertahankan di situ, tidak berubah, Cak. Nah, ini sudah DC outlet, sekali lagi bukan USB charger ya, tapi charger model DC outlet, dimana sampean harus beli dulu kalau menggunakan kayak lighter charger di mobil lah gitu kasarnya kalau sampean ini menggunakan fitur ini. Kita lanjut. Bagian per bagian dari bodinya, perhatikan. Frigo S warna hijau ini. Nah, ini WP sangat suka yang bagian ini tadi, stop lampnya. Nah, ini bagian ini yang WP katakan, Cak. Jadi memang secara umum lampu sennya masih bohlam biasa, termasuk ujung sini bohlam biasa. Posisi sekarang bohlam dipindah. Sorry, lampu sennya ya, lampu sen dipindah dari bawah tebeng sini dipindah ke atas sini. Jadi kelihatannya lebih elegan sih, Cak. Lihat nih kan, lebih cakep. Nah, ini untuk engine yang baru. Belum ada konfirmasi, Cak, untuk mesin baru ini. Bagian atasnya, bagian bawah sini. Nah, bagian decknya juga sedikit berubah. Ada semacam revisi bagian bawahnya. Nah, ini adalah tombol-tombol yang mirip ya dengan sebelumnya, dan ada tombol idling stop system, kemudian juga ada tombol hazard dan juga ada electric starter. Sebelah kiri ini ada tombol lampu jauh, lampu dekat, kemudian juga lampu sen kiri kanan dan juga klakson. Nah, lihat nih di sini nih ya. Jadi memang bagian sampingnya ini banyak dirubah ya, alurnya lebih tajam. Des, ini dari belakang, Cak. Sekarang sampean komen, ganteng yang mana? Jelas ganteng yang sekarang, Kang Mas ya. Jadi bagian sini, Cak, kita perhatikan fender berubah, ada tekuk-tekukan di bagian sini, ada semacam coakan-coakan yang memberikan feel sporty, dan juga di area sini WB sangat suka soalnya dibandingkan dengan sebelumnya ini punya shape, Cak. Jadi bosone itu ada tarikan-tarikan yang memberikan feel tegas. Nah, ujungnya sini juga reflektornya juga nongol di bagian belakang, dan juga hampir semuanya lah direvisi.
Ya, oke, kita lanjut. Blue core engine masih sama. Bagian cover stangnya. Nah, ini bagian ini warna hijaunya ya. Wow. Cakep nggak menurut sampean? Ayo sampean komen. Ya kan tuh, ya kan? Dari situ memang beda banget rasanya, feel-nya itu lebih tegas ya, agresif. Yes. Ya, kira-kira demikian ya. Nah, kita lanjut coba, kita akan lihat di bagian yang lainnya. Masih yang sama gambar tadi ya. Oh ya, untuk bagasi coba kita lihat. Sudah hazard lamp pastinya, memang generasi sebelumnya juga sudah ada kalau nggak salah. Nah, ini untuk yang bagasinya kita perhatikan dulu, Cak. Ini ada bagasinya 25 liter ya, seperti NMAX. Jadi gedenya memang mantep ini. Termasuk mantep gedenya. Nah, ini bagian raknya spacious. Nah, ini baru, Cak. Jadi raknya ini disebut sebagai front pocket yang luas, gede gitu ya. Jadi bisa masuk botol-botol yang gede. Oke, masih sudah identitas Yamaha dan belakangnya sekilas kayak mirip Lexi ya. Sekilas ya, mata IWB nggak tahu deh. Tapi lebih agresif ini sih. Joknya juga lebih lapang, diklaim demikian. Ya kan? Nah, dan juga ini di bagian sini decknya juga berubah, tadi IWB sudah share ke sampean pada saat jalan. Nah, ini dari samping nih, Cak, pada saat dikendarai. Kelihatan nggak gimana proporsional dari motornya? Mungkin IWB ngeliat hanya ini nih, bagian fendernya nih agak menonjol ke depan ya, kurang propernya di sini aja sih, terlalu nonjol ya, terlalu mendongak sih, menonjol ya, terlalu panjang dia. Tapi bagus buat menahan cipratan ya. Secara umum cakep sih. Ini, Cak, dari samping. Sekarang sampean komentar lah, kira-kira jos ora kalau IWB jauh lebih jos dibandingkan dengan sebelumnya. Lebih jos, Kang Mas. Nah, jadi lampunya itu agak kebiru-biruan, Cak, kalau dinyalakan nih, Cak, bagian DRL-nya. Jadi ada innernya itu kayak kebiru-biruan. Memberikan feel keren sih MotoGP. Nah, Kang Mas, ini adalah warna yang pertama, warna yang standar. Dan ini adalah warna yang black atau hitam, totally black ya. Semuanya all black dari cover-covernya, ya kan. Dari bagian ini lihat nih, cover stangnya juga agresif ya. Kita perhatikan bagian dadanya sini, bagian dasi juga ada layer yang berbeda. Dan lekuk-lekukannya, sampean bisa pelototin dari gambar ini. Dan mungkin ini aja, WB tadi katakan agak cembung di bagian sini, Cak, bagian moncongnya. Tapi secara overall tetap cakep lah dibandingkan dengan sebelumnya. Dan warna yang black ini kita temukan semuanya black, kecuali ada beberapa sentuhan stripping atau stiker Yamaha bagian sini. Dan di bagian ujung sini ada 125 dan ada stripping yang kita katakan minimalis sekali. Dan bagian sini semuanya hitam, all black, kecuali bagian deck bawahnya ini di-clear oleh Yamaha dengan warna silver. Seperti itu, Cak. Dan jika diperhatikan lagi di bagian bawah sini juga ada, yes, jadi ada tarikannya, gila Mas, tarikannya Kang Mas. Semuanya serba layer dan layer, ini gendeng ini. Jadi engineering dan mungkin desainer Yamaha berusaha keras menonjolkan sisi agresifnya dengan memberikan tarikan-tarikan yang begitu dalam, begitu tegas. Dan kita lihat di sini ada stiker Frigo. Sekali lagi stiker Frigo ini warna hitam dengan gradasi sedikit, bukan gradasi mungkin ya, tarik-tarikan gitu ya. Hitam, kemudian juga warna sedikit ini ada, pokoknya ada dua warna lah ya. Ada merah dan juga tulisan Frigo warna putih. Dan kalau kita lihat seperti ini sosoknya, bahannya warna hitam. Dan yang asik adalah dengan harga segitu kita menemukan ternyata bagian jok-joknya juga nggak polosan, namun ada semacam variasi stitching atau jahitan. Jadi kelihatannya nggak flat. Nah, untuk belakangnya juga sudah menggunakan yang pasti bannya gede ya. Jadi banyak, kalau sampean lihat atau sampean bingung di sini banyak. Perhatikan ya untuk speknya. Ini warna yang hitam pertama, Cak. Minimalis. Kombinasi warnanya hanya berbeda, di bagian deck bawahnya ada silver. Kita lihat next untuk yang warna kedua, Cak. Yes, ini adalah warna yang kedua, dan tentu saja warna yang kedua ini berbeda dengan sebelumnya karena bahasa desainnya bahasa untuk colornya disebut sebagai matte blue. Jadi matte blue itu ya udah silver sama birunya biru doff ya, biru doff, dan juga ternyata beda dengan sebelumnya. Maka sampai akan menemukan adanya dua warna berbeda di cover stangnya. Jadi sini hitam, bagian kiri kanannya hitam, akan tetapi bagian sini ada sentuhan warna biru sehingga cakep ya kelihatannya. Dia modelnya V begitu untuk ujungnya. Dan di bagian sini juga dadanya sini, tebeng depan juga modelnya rada-rada V karena di depan sini kita menemukan warna yang berbeda. Dan kalau kita lihat di bagian sini ya, ini yang cukup cakep ya, karena ini tadi reflektornya itu ada semacam inner blue inner blue scratch lah, bukan inner blue,
Pokoknya ada bahasa desain sentuhan biru di bagian dalam reflektornya. Dan juga kalau kita lihat di bagian sini warna biru semuanya, sentuhan stripping Yamaha. Dan juga kalau kita lihat di bagian sini Cak, itu juga ada hitam-hitam putih ya. Ini hanya stripping minimalis ujung bagian tebeng yang samping, dan ini untuk area fendernya. Dan kita lihat semuanya hitam sini. Lalu di bagian samping sini sama ya, pendekatannya adalah menggunakan warna silver. Baru di belakang sini kita menemukan pula nih, IWP sangat suka di sini Cak. Jadi plastiknya ini nggak polosan nih, jadi ada semacam kayak sentuhan-sentuhan seperti ala-ala apa ya, kita perhatikan tuh pokoknya ala-ala karbon lah gitu bahasanya ya. Dan di bagian belakang sini kita akan menemukan tarikan pola ya, dan juga warna biru menyelimuti bagian bodinya Cak. Frigo tulisannya di bagian sini ya kan, jadi frigonya juga warna putih, ada juga hitam-hitam dan warna juga biru. Nah seperti sosoknya. Jadi kalau kita lihat, oh ya behelnya hitam Cak ya, jadi sama dengan yang warna hitam yang sebelumnya. Untuk yang warna biru ini behelnya juga declare warna hitam. Ini adalah warna kedua untuk yang versi standar. Kita next lihat untuk warna selanjutnya. Nah ini adalah warna yang ketiga Cak. Warna ketiga ini disebut sebagai metallic yellow. Dan kalau kita lihat beda dibandingkan dengan sebelumnya, memang bahasa untuk colornya itu lebih glossy. Di sini ada warna glossy dan ini juga glossy pastinya. Dan ternyata di bagian bawahnya Yamaha memilih warna putih ya. Putihnya rada-rada apa ya, kita lihat agak silver apa putih, enggak, ini putih Cak, putih beneran ya. Jadi warna putih ini menyelimuti bagian samping tebeng, fender, dan juga bagian bodi belakangnya Cak. Jadi kalau kita lihat kombinasi warna yang cukup apik ya, selalu ya, menyenangkan dilihat, kelihatan energik dan juga kelihatannya tuh sporty lah ya, kita sebutnya sporty ya, kalau bahasa marketing itu sporty ya kan, bener nggak? Bawahnya sini juga ada tarikan warna kuning, dilabur untuk dek bawahnya. Sementara di bagian sini ada stripping juga sentuhan kuning. Jadi seolah-olah menyatu lah antara stiker dan juga bagian warna-warnanya. Dan yang menarik adalah tulisan Frigo pun demikian Cak. Tulisan Frigo ini ditulis dengan warna font yang hitam, tetapi di bagian ujung sini ada pemanis warna kuning dan di sini ada hitam ala karbon begitu. Jadi kalau kita lihat dari jauh seperti ini, behel masih tetap hitam ya. Roda-roda juga hitam pelek-peleknya. Ini adalah warna yang disebut sebagai metallic red. Jadi semuanya hanya pembeda ya, pembeda warna-warna di mana komposisi warnanya. Jika tadi kuning maka ini diganti dengan warna merah gitu aja Cak. Ini warna merah, lalu sini hitam, kemudian di bagian bawah sini cover untuk yang tebengnya itu declare warna black glossy. Ini black glossy ya, ini adalah hitamnya hitam kinclong lah bahasanya Cak. Dan ternyata juga kalau kita lihat untuk rednya pun juga yang glossy Cak. Jadi ini bahasanya bukan bahasa matte atau doff, tapi lebih glossy. Dan seperti biasa komposisinya sama, untuk strippingnya minimalis bagian samping tebeng ujung. Di sini ada tempelan Yamaha warna hitam. Untuk bagian fendernya tidak ada sentuhan apapun, masih polosan. Dan juga di bagian bawah sini ada sentuhan warna silver. Jadi gitu Cak ya. Dan di bagian samping sini saya akan menemukan body-body yang kelihatannya memang keren sih emang kalau tarik-tarikannya ya. Memang tarik-tarikannya beda dibandingkan sebelumnya. Ini lebih agresif, lebih lancip-lancip. Dan warnanya merah, kemudian tulisan Frigo putih dengan go-nya warna merah, dan sini ujungnya declare warna abu-abu. Dan kalau kita lihat dari jauh seperti ini, secara umum warna untuk pelek-peleknya semuanya sama Cak untuk tipe ini, dan termasuk juga behel-behelnya juga sama. Nah ini yang disebut sebagai Yamaha Frigo Connected Prestige Silver. Dan tentu saja sesuai dengan namanya, maka ini adalah tipe tertingginya yang dijual oleh Yamaha di angka 23 jutaan. Jadi pembedanya adalah nih ya. Jadi secara umum apa yang dilakukan oleh Yamaha adalah Silver Prestige ini menyelimuti semuanya Cak. Akan tetapi beberapa bagian tentu saja nggak declare. Akan tetapi yang pasti kita akan menemukan pembeda di bagian sini Kang Mas ya. Jadi untuk stripping yang nggak ada, hilang bagian sini, Yamaha masih tetap dipertahankan. Sementara di bagian belakang kita akan menemukan ternyata sini bukan stripping, akan tetapi Yamaha menjejali warna-warna yang lebih polos maksudnya ya. Ada emblem aja nih, 3 dimensi emblemnya dan tulis S di sini. Ya, jadi lebih mantap sih menurut IWP, lebih keren, lebih mewah. Dan juga pembeda dibandingkan dengan yang versi biasa adalah dari peleknya Cak. Peleknya ini clear warna emas dan di sini juga emas ya. Jadi beda dibandingkan dengan yang sebelumnya. Yes, ini adalah warna yang tadi ya, yang digunakan untuk iklan tadi. Dan warnanya adalah hijau army apa hijau apa nih namanya ya. Jadi memang legam begitu. Dan sama nggak akan menemukan apapun secara umum kecuali dari tempelan stiker sini dan juga emblem Frigo. Dan beda dibandingkan sebelumnya, untuk yang Frigo
Tulisannya ini emblemnya adalah menggunakan warna yang berbeda, termasuk S-nya juga di clear warna putih. Dan tetap ya, untuk bagian peleknya oleh Yamaha di clear warna emas. Sehingga jika kita lihat secara umum, inilah beberapa opsi yang diberikan oleh Yamaha Indonesia untuk semuanya. Generasi terbaru Frigo 125 2023 yang mendapatkan sentuhan dari semua desainnya. Inilah beberapa warna yang diberikan oleh Yamaha untuk semuanya. Nah, piye? Sama sudah tahu semuanya ya, gamblang ya, sudah clear lah. Sampai segitu panjangnya pasti sampean mendapatkan gambaran lah. Sekarang pandangan kita alihkan, perhatian kita alihkan pada yang lain. Dan tentu saja kita cukup penasaran. Soalnya ada satu lagi yang katanya ya, rumornya Yamaha sudah mengundang media pula. Apakah ini nanti adalah New Grande atau justru nanti Grande diseret lagi untuk yang tahun depan? Kita nggak tahu, tapi yang jelas sama tunggu saja. Siapa tahu nanti benar-benar Grande, karena kan namanya strategi kan sangat tertutup, Cak. Hanya mereka yang tahu, tapi IWB sudah lega ya. X-Max 250 jebol. Kemudian juga Frigo yang terbaru jebol ya, menggunakan kode BKU jebol. Jadi ini artinya apa? Ajan lampah lumpus rajiwa, pedang setan mantil IWB masih sakti Kang Mas. Ya, itu aja Cak, update Iwan Benaran tentang New Frigo. Semoga mencerahkan. Seperti biasa, kalau sama suka video like, share, dan subscribe. Ojo lali sama sholat 5 waktu, karena yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.